Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah Pulungan dengan NIM 230810201203. Perkenalkan, nama saya Ruza Masuro dengan NIM 220810201278. Perkenalkan, nama saya Sofia Rifa Zahira dengan awalan NIM 21811187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan salah satu analytical tools atau aplikasinya berupa Power BI. Nah, Power BI ini sendiri salah satu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data yang jumlah datanya cukup banyak. Nah, untuk Power BI ini dapat diunduh melalui Microsoft Store. Nah, setelah diunduh dan di launch atau di run, lalu kita open dan tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita langsung get start. Nah, untuk data yang digunakan atau sampel yang saya gunakan itu, kalau ada muncul enter your email address, itu bisa data dari saya unduh dari situs kaggle.com. Nah, di situs tersebut terdapat banyak sampel-sampel data yang dapat kita gunakan. Nah, untuk mengambil sampel data tersebut, kita bisa klik get data. Nah, di sini sudah terdapat beberapa format yang dapat kita pilih. Bisa formatnya itu berupa Excel, Power BI, datasets, data flow, Dataverse, SQL Server, dan yang lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan sampel data yang filenya berupa CSV. Nah, untuk filenya kita tambahkan. Nah, ini dia. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini masih menghubungkan data tersebut kepada aplikasi Power BI Desktop. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana tampilan ini sudah cukup banyak dengan data-datanya. Nah, lalu kita pilih load. Nah, pada proses ini masih loading untuk menunggu data yang telah kita tambahkan tadi muncul di bagian sini. Nah, untuk loadingnya ini sendiri tergantung dari besaran data atau file yang kita akan pakai atau akan kita analisis di Power BI ini. Apabila datanya cukup banyak atau ukuran filenya cukup besar, kemungkinan waktu untuk loadingnya itu juga cukup lama. Jadi kita masih menunggu untuk data tersebut muncul di sini. Nah, data sampel yang saya ambil ini adalah data persebaran COVID-19 di dunia. Nah, dikarenakan datanya ini sudah berbasis dunia, jadi datanya sudah cukup banyak karena terbagi dari beberapa negara yang memang terdampak oleh COVID-19 di dunia. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik tanda panahnya ini. Nah, kemudian akan muncul dari 1 week percent increase sampai WHO region. Nah, untuk visualization yang pertama, kita akan menggunakan ini, start column chart. Nah, lalu akan muncul seperti itu.
ini bisa kita besarkan agar. Nah, lalu untuk kolom x-axis kita itu memilih country region. Kita bisa langsung klik atau kita klik and drag di si bagian x-axisnya ini. Nah, dan untuk y-axisnya kita bisa menambahkan contohnya yang lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Silahkan ya. Nah, akan muncul seperti ini. Dimana di sini ada keterangan negara-negaranya dan di sini kasus-kasus kematian atau jumlah yang meninggal akibat COVID-19. Nah, kita juga bisa mencoba menggunakan pie chart. Kita bisa langsung timpa di halaman yang sama atau kita bisa menambahkan di page kedua. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pilih pie chart. Nah, kita bisa besarkan terlebih dahulu, lalu kita pilih untuk region-nya itu masih sama, yaitu country atau region. Untuk value-nya kita mencontohkan di sini kita ingin mengetahui jumlah kasus yang sembuh. Nah, jadi akan muncul seperti ini berbentuk pie chart. Nah, di bagian kanan ini ada negara-negaranya dengan kode-kode warna yang berbeda dan di sini ada pie chartnya dengan warna-warna tertentu. Nah, ini contohnya yang kasus yang paling tinggi, kasus sembuh yang paling tinggi yaitu negara Brazil, yaitu dengan 19,5% dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat graph atau menganalisis grafik. Lalu kita pilih yang country regions, kita klik yang country regions, tunggu sampai si grafiknya ini muncul. Maka di sini akan mengikuti anti-legend Tomini. Nah, setelah itu kita ingin mencari tahu perbandingannya dengan misal kasus yang terkonfirmasi. Nah, setelah itu kita klik conform, itu masuk di value. Dalam value itu dinamakan di sini ya, dibandingkan. Nah, ini yang bawah. Nah, sudah tertera ya grafiknya. Ini nanti yang bawah ini adalah akses negara, dan untuk yang di bawah ini adalah yang di atas ini adalah kasus yang terkonfirmasinya. Nah, contohnya tuh sekarang misalnya kita ingin membandingkan misal kasus terkonfirmasi dengan kasus yang misalnya kayak kasus kematian. Nah, kita itu bisa menumpuk dengan diagram atau grafik 100% bar chart. Nah, kita tinggal klik tinggal klik 100 ini, terus hasilnya akan seperti ini ya posisinya. Lalu kita akan rubah ke posisi horizontal, yang tadi kan itu vertikal ya, karena kita ingin membandingkan 100% speaker. Ini kita klik yang kasus kematian atau yang meninggal. Nah, itu kan udah tampak ya, kasus yang warna biru itu adalah kasus terkonfirmasi, sedangkan nah itu sudah muncul ya yang kasus di diagram warna orange itu adalah kasus yang penderita COVID-19 yang telah sembuh. Jadi kita bisa lihat di kasus ini kasus yang meninggal itu lebih banyak daripada yang kasus yang sembuh. Nah, selanjutnya yaitu membuat analisis dengan diagram lain. Nah, misalnya kita ingin mengetahui kasus yang tadi itu
dapat dipetakan dalam diagram dengan bentuk tree map seperti ini. Nah, kita klik yang ini. Nah, setelah itu ini bisa dibesarkan seperti ini. Nah, misalnya kita ingin mencari setiap kotak-kotak ini tuh mewakili oleh negara yang terkonfirmasi berapa, yang sembuh berapa, dan yang meninggal berapa. Maka yang pertama itu kita klik country sebagai akses kalau ini tuh sebagai group. Nah, terus lalu kita klik yang terkonfirmasi berapa. Nah, perbedaan warna-warna ini adalah perbandingan antara negara satu dengan negara yang lainnya, seperti US, India, Rusia, seperti itu. Lalu kita klik yang aktif. Nah, ini kotak-kotak kecil ini menunjukkan berapa yang aktif terkena COVID itu di US sebesar 281.644 yang terkena COVID, dan yang mati, yang meninggal itu sebesar segini. Nah, ini kotak-kotak ini. Nah, semakin besar kotaknya, maka semakin terkena dampak COVID-19 ini. Terima kasih.